Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Indah Permata Aulia dengan NPM 2102097 kelas 4 CPGSD Universitas Hamzanwadi. Di sini saya akan membahas tentang teori pendekatan IQ, SQ, EQ, CQ, dan EQ. Setiap individu memiliki potensi diri sendiri, dan setiap potensi dari satu individu ke individu yang lain pastilah berbeda. Potensi tersebut dibedakan menjadi dua, yakni potensi fisik dan potensi fisikis. Potensi fisik menyangkut dengan keadaan kesehatan tubuh, wajah, serta ketahanan tubuh, sedangkan potensi fisikis berhubungan dengan IQ, SQ, EQ, CQ, dan IQ. Berikut penjelasan dari fisikis. A. Intelligence Quotient atau IQ. Kecerdasan intelektual adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi seseorang. 1. Pembawaan, yakni ditentukan oleh sifat-sifat yang telah ada sejak lahir. 2. Kematangan, dapat disebut sebagai kesanggupan organ tubuh dalam menjalankan fungsi-fungsinya masing-masing. 3. Pembentukan, dapat diartikan sebagai segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. 4. Minat dan pembawaan, di mana membawa perbuatan manusia kepada tujuan yang hendak dicapai. 5. Kebebasan, manusia dapat memilih metode-metode yang hendak digunakan dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, spiritual quotient. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan, kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Ciri utamanya adalah seperti ditunjukkan dalam kesadaran seseorang untuk menggunakan pengalamannya sebagai bentuk penerapan nilai dan makna. Selanjutnya, emotional quotient. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Adapun kemampuan kecerdasan emosional. 1. Kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami emosi-emosi seseorang, kekuatan dan kelemahan-kelemahannya. 2. Mengendalikan emosi sendiri, yaitu mengendalikan emosi oleh diri sendiri untuk meredam atau mampu menahan gejala nafsu yang sedang berlaku agar emosi tidak terekspresikan secara berlebihan. 3. Motivasi diri adalah dorongan hati untuk bangkit. 4. Empati adalah kemampuan untuk merasakan jiwa dan perasaan orang lain. 5. Membina hubungan merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain. Selanjutnya, kreativitas quotient. Creativity adalah potensi seorang untuk memunculkan sesuatu yang merupakan penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi, serta semua bidang lainnya. Adapun ciri-ciri kreativitas. 1. Kelancaran atau kefasihan, yakni kemampuan memproduksi banyak ide-ide. 2. Keluasan atau kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan jalan pemecahan masalah. 3. Keaslian, yakni mampu untuk melahirkan gagasan yang original dan asli. 4.
4. Penguraian, yakni kemampuan menguraikan sesuatu secara terperinci. 5. Perumusan kembali, yakni kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Selanjutnya, adversity question. IQ adalah kemampuan kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Adapun 3 perbedaan tingkatan IQ dalam masyarakat. 1. Tingkatan quitters atau orang yang berhenti. Quitters adalah orang yang paling lemah IQ-nya. Ketika menghadapi masalah, dia akan mudah menyerah. 2. Tingkatan campers atau orang yang berkemah. Orang yang memiliki tingkatan campers memiliki IQ sedang. Ia merasa cukup puas dengan apa yang dicapainya dan ia tidak ingin lebih maju. 3. Tingkat climbers, yakni orang yang mendaki. Climbers adalah orang yang ber-IQ tinggi dengan kemampuan dan kecerdasan yang tinggi untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup.